Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidah Lubis, NIM 0601212028, jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali tugas filsafat ilmu saya bagian bab yang ke-6, yang dimana membahas tentang memahami kajian ontologi. Bagian A-nya, apa itu ontologi? Secara terminologi itu, ontologi dapat dijelaskan seperti studi yang mengenai ciri-ciri esensial yang ada dalam diri, ataupun ontologi itu bisa diartikan sebagai pengertian sebuah cabang filsafat yang dimana menggeluti tata ataupun struktur realitas. Ontologi itu merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada esensinya. Ontologi itu mengandung sebuah cabang filsafat yang dimana melontarkan pertanyaan, yaitu apa arti ada, serta menganalisis berbagai macam makna yang dapat dikatakan ada. Ontologi itu dikategorikan sebagai cabang filsafat yang dimana ia menyelidiki status realitas, yang dimana suatu hal apapun yang bisa menjadi suatu penyelidikan realitas dan menentukan apa yang disebut dengan realitas tersebut. Objek kajian ontologi ini juga mengenai tentang hakikat ketuhanan, yang dimana kita bisa memahami oleh manusia dan keanekaragaman yang ada di dalamnya, serta memahami melalui pengalaman pribadi yang sudah dialami ataupun bisa dipahami melalui pemikiran para filsuf yang terdahulu. Nah, ontologi itu kan sebuah ciri-ciri esensial yang dimana di dalamnya itu kita terdapat berbeda-beda dari studi yang kita khususkan, yang dimana bisa diartikan sebagai cabang filsafat yang menggeluti tata ataupun struktur realitas yang dapat diartikan seluas mungkin, yang dimana kita menggunakan sebuah kategori. Yang ontologi itu menjadi cabang filsafat yang bisa dibilang ada pada bagian yang terakhir, yang bisa menunjukkan bahwa segala hal itu tergantung pada apa yang kita ingin ketahui, dan bisa melontarkan pertanyaan serta menganalisis berbagai macam makna yang ada. Bagian yang selanjutnya itu pengertian ontologi. Menurut beberapa para ahli, itu berbeda-beda pendapatnya dalam setiap mendefinisikan sebuah pengertian, yang dimana pengertian ontologi itu juga berbeda-beda pendapat pada beberapa ahli, yaitu menurut Jojun S. Surya Sumantri itu, ontologi itu disebutnya menjadi pembahasan apa yang kita ingin ketahui dan seberapa jauh mungkin yang ingin kita ketahui, supaya kita itu dapat membahas ataupun mengkaji sesuatunya itu mengenai apa yang kita ketahui secara universal, serta menampilkan pemikiran itu tersendiri. Menurut Amsal Bakhtiar itu, ontologi berasal dari kata yang berwujud. Nah, kan merupakan teori ataupun pengetahuan yang bisa dibilang menjadi tentang wujud hakikat, yang dimana ontologi itu tidak selalu berdasarkan pada alam yang nyata, tetapi berdasarkan pada logika semata-mata. Menurut Sidi Ghazalba, ontologi itu sebagai persoalan sifat ataupun keadaan terakhir pada kenyataan, yang dimana ilmu hakikat itu bergantung pada pengetahuan dalam agama untuk lagi dipersoalkan tentang Tuhan. Yang selanjutnya itu metode dalam ontologi. Pembahasan ontologi ini dapat diartikan dalam bentuk 3 arti, yang dimana melukis hakikat ketuhanan yang mewujudkan bahwa segala sesuatu tergantung pada menghubungkan pemikiran dan tindakan manusia bersifat individual. Abstrak dalam kajian ontologi ini, yang dimana metode yang dijelaskan itu bagaimana struktur berpikir secara ontologi, satu abstraksi fisik, kemudian bentuk dan metafisiknya. Ontologi itu membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada ataupun mempersoalkan hakikat, yang dimana hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena tidak terbentuk ataupun berupa. Dengan mempelajari hakikat manusia ini,
bisa memperoleh pengetahuan dan menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu tersebut yang bisa kita pahami secara mendalam, yang dimana metode empirisnya ini dikenal sebagai istilah asumsi yang merupakan dasar ataupun titik tolak pada kegiatan yang ada, dan terdapat beberapa asumsi mengenai objek empiris itu, yaitu: 1. Menganggap objek-objek itu tertentu mempunyai kesamaan yang ada antara satu sama lainnya, misalnya nih dalam hal bentuk, struktur, ataupun yang lain. 2. Menganggap bahwa sesuatu benda itu tidak dapat mengalami perubahan dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, determinisme merupakan beranggapan segala sesuatu itu bukan merupakan suatu kejadian yang bisa bersifat kebetulan. Yang ada 3 asumsi di atas ini merupakan bagian dari ilmu dalam perspektif barat, yang dimana ketiganya ini merupakan syarat awal dalam sebuah penyelidikan keilmuan. Yang selanjutnya itu ada bagian D, ontologi sains dan ontologi filsafat. Ahmad Tafsir mengklasifikasi menjadi 2 macam, sains kealaman dan sains sosial, yang dimana berasumsi terbentuk ataupun serangkaian proses yang dimana pembentukan suatu asumsi itu disiplin keilmuan, sehingga melahirkan ragam pemikiran ataupun aliran yang ada. Kejadian ataupun keadaan yang menggambarkan bahwasanya antara sains dengan filsafat itu memiliki makna serta arti dari ontologinya itu masing-masing, yang dapat diartikan bahwa pengetahuan sains itu pengetahuan yang bersifat rasional, empiris, yang menjelaskan makna dari rasional dan empiris itu terdapat 2 bentuk, yaitu masalah rasional dan masalah empiris. Ilmu ataupun sains itu berisi tentang teori, di mana teori ini ada pada dasarnya itu menerangkan hubungan sebab dan akibatnya. Dan sains ini tidak dapat memberikan nilai yang baik ataupun buruk, sopan ataupun tidak sopan. Namun sains ini memberikan nilai yang benar ataupun salah, di mana sudah dijelaskan bahwa sains itu tidak menempatkan klaim yang berupa baik ataupun buruk. Namun sayangnya di sini bekerja sama dengan tataran yang benar, sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahwa saat ini kita dapat memahaminya. Dan yang terakhir itu aliran-aliran dalam ontologi, yang menjelaskan bahwa aliran dalam ontologi itu terbagi dari 3 segi. 1. Segi kualitas, yang ada di dalamnya itu aliran monisme. Aliran monisme ini berpendapat bahwa aliran ini merupakan satu sumber ataupun asal, dan itu hanyalah satu hakikat yang dimana baik yang asalnya berupa materi ataupun rohani. Aliran ini kemudian berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi sebuah hakikat yang bebas, melainkan ada salah satu sumber yang menjadi pokok utamanya. Aliran dualisme ini aliran yang pada dasarnya berlawanan dengan aliran monisme, yang dimana alirannya ini berpendapat dalam benda yang terdiri 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, itu di mana hakikat materi dan hakikat rohaninya itu keduanya hakikat yang memiliki masing-masing kebebasan ataupun berdiri sendiri. Yang ketiga, aliran pluralisme. Aliran ini menyatakan bahwa berbagai macam bentuk itu merupakan sebuah kenyataan, yang dimana menjelaskan sebuah pemahaman tentang alam ini tersusun dari banyak unsur ataupun lebih dari 1-2 esensi. Yang kedua, segi kualitasnya, yang ada dalam segi sifatnya ini beberapa aliran, yaitu spiritual, yang dimana aliran filsafatnya ini menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam ataupun terdapat dalam alam semesta ini ialah roh. Dalam aliran spiritual, yang dimana menurut Plato dan Leibniz, yang B-nya itu aliran materialisme. Aliran ini berkeyakinan bahwasanya sumber asal itu merupakan materi, bukan rohani, yang dimana merupakan sebuah kenyataan ataupun satu-satunya fakta. Yang aliran selanjutnya, aliran idealisme,
merupakan aliran yang memandang mental ataupun idealisme ataupun ideasional sebagai kunci masuk pada hakikat realitas, yang dimana realitasnya itu aliran agnostisisme. Yang ketiga, segi proses, yang dimana dalam segi prosesnya ini terdapat beberapa aliran filsafat, yaitu aliran mekanisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua gejala ataupun sebuah peristiwa seluruhnya itu dapat diterangkan berdasarkan pada asas mekanisnya tersebut. Teleologisnya itu aliran yang berpendapat tidak mengingkari hukum sebab ataupun akibat, melainkan berpendirian bahwa adanya yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah hukum sebab ataupun akibatnya, tetapi awal mulanya memang sudah ada dan suatu kemauan ataupun kekuatan yang bisa mengarahkan pada satu tujuan. Dan vitalisme ini aliran yang dimana menyatakan bahwa hidup itu tidak dapat dijelaskan secara fisik ataupun kimiawi, dikarenakan berbeda dengan gejala sesuatu yang tidak hidup, dan dapat dipahami bahwa kajian ontologi ini berpusat pada pemikiran yang mengenai pada hakikat kenyataan yang memiliki 3 segi, yaitu kualitas, kuantitas, dan proses. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.